scalper itu strategi atau kebiasaan? Bro, pernah nggak sih lu bangun tidur, belum gosok gigi, tapi tangan udah buka chart, belum ngopi tapi mata udah nyari candle, belum inget tujuan hidup tapi udah mikir entry di mana ya? Nah, di situ pertanyaan hidup mulai muncul. Ini gue scalping karena strategi atau karena kebiasaan yang kebablasan? Karena jujur aja bro, kalau ditanya scalper itu apa, jawabannya sering simple banget. Yang penting cepet. Cepet masuk, cepet keluar, cepet degan, cepet nyesel. Scalper itu unik. Trader lain nunggu setup. Scalper nunggu perasaan. Candle belum ngapa-ngapain jadi udah gatel. Chart masih mikir, scalper udah klik. Lucunya, scalper itu kelihatan sibuk. Monitor banyak. Time frame kecil-kecil kayak tulisan kontrak. Tapi kalau ditanya kenapa entry di situ, jawabannya sering rasa aja sih. Dan anehnya lagi, kadang rasa itu bener, kadang juga bikin saldo mikir ulang soal arti kehidupan. Scalper itu sering bilang, gue disiplin, padahal disiplin ngeklik. Stop loss rapih, tapi entry-nya random. Kayak hidup, rencana banyak, tapi keputusan impulsif. Lu tahu nggak kenapa scalper sering balik lagi ke market? Bukan karena profit, tapi karena kosong. Chart itu hiburan, merah hijau itu drama, dan scalper ketagihan cerita. Ada tipe scalper yang kalau profit dikit langsung senyum, lumayan buat jajan. Ada juga yang profit gede tapi malah tambah entry karena rasanya nanggung kalau berhenti. Scalper itu bukan nggak bisa nunggu, dia cuma nggak mau. Dan jujur aja bro, scalping itu sering dimulai dari niat baik. Cuma ambil dikit, gue nggak serakah. Target kecil tapi sering. Tapi market itu licik. Sekali dikasih manis, lu pengen nambah. Sekali dikasih pahit, lu pengen balas dendam. Dan disitulah kebiasaan lahir. Bukan dari strategi, tapi dari pengulangan. Lu mulai hafal jam-jam tertentu, mulai hafal gerakan kecil, mulai hafal rasa deg-degan sebelum entry. Scalper itu sering bilang, gue udah paham market. Padahal yang dia pahami adalah dirinya sendiri waktu panik. And lucunya lagi, scalper itu paling jago bikin alasan. Kalah spread bro, news bro, likuiditas bro. Padahal sebenarnya masuk ke pagian, atau telat dikit, atau ya emang maksa. Tapi gak apa-apa, karena di tongkrongan, yang penting cerita. Profit kecil jadi legenda, loss kecil jadi bahan bercanda, loss gede disimpan, dan di tengah semua itu, bro, gua mau bilang makasih. Buat lu yang masih nonton, masih dengerin, masih nongkrong bareng channel ini, kita bangun ini pelan-pelan. Ini bukan penghakiman, ini bukan rasa paling pinter, ini pembelajaran buat kita semua, terutama gue. Karena gue juga scalper reseh, yang sering masuk bukan karena yakin, tapi karena penasaran. Scalper itu sering mikir, satu kali lagi, kalimat paling berbahaya di dunia trading. Lebih bahaya dari percaya sama mantan. Dan anehnya scalper itu tahu risikonya, tahu capeknya, tahu stresnya, tapi tetap balik. Karena scalping itu bukan cuma soal uang, tapi soal sensasi, soal kontrol, soal ngerasa hidup walau cuma sebentar. Ada hari di mana scalper pengen jadi swing trader, bikin plan, tarik garis, pasang alarm, tapi 5 menit kemudian, chart 1 menit dibuka lagi. Karena kebiasaan itu licik bro. Dia nyamar jadi strategi. Padahal cuma rutinitas yang dibela matian. Scalper itu sering bilang, gue cocoknya scalping. Padahal yang cocok itu emosinya sama chaos. Dan gak apa-apa, serius. Gak semua orang harus tenang. Ada yang hidupnya emang dinamis. Yang penting sadar. Ini strategi atau kebiasaan yang belum dibersin. Karena beda tipis. Strategi bikin lu tenang walau loss. Kebiasaan bikin lu gelisah walau profit. Dan di tongkrongan trader kita sering ketawa, ngeledek chart, ngeledek market. Padahal sebenarnya lagi belajar nerima diri sendiri. Scalper itu bukan salah, yang salah kalau nggak jujur sama diri sendiri. Dan di akhir hari bro, ketika chart ditutup, monitor dimatiin, kopi tinggal ampas, yang tersisa cuma satu pertanyaan kecil. Hari ini gue scalping karena rencana atau karena kebiasaan. Gue hand. Hence scalper riseh. Alhamdulillah kita profit, gak gede. Riseh, tapi rutin. Pelan. Maraton itu nyata. Sampai ketemu di chart berikutnya.